الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awal langkah senantiasa kita muhasabah diri. Semakin lama hidup semakin dekat dengan kematian. Baik terpaksa ataupun suka, tidak boleh tidak untuk bertaubat kepada Allah. Karena semua manusia tidak akan sabar terhadap siksa yang akan diberikan. Dengan taubat insya-Allah Allah ampuni dosa sehingga bisa mungkin kita tidak disiksa setelah kematian ini. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ciri orang beriman adalah orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Ciri orang munafik, mereka jarang mengingat Allah. Maka perbanyak mengingat Allah sehingga keluar penyakit munafik dari diri kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih mi walidihi wa waladihi wa minan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu kalau kamu belum mencintai Rasulullah daripada ayahmu, anakmu dan semua manusia. Maka bentuk cinta manusia kepada Rasul yaitu salah satunya dengan banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayat padung 80. Sama-sama kita membaca ayat 80 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Alhamdulillah, sudah kita baca 3 dari ayat Allah, 1, 2, 3 ayat. Per huruf dalam hadis dibayar dengan pahala 10 kebaikan, ada hadis 2 kebaikan. Per kebaikan tak mampu dibeli dengan harga dunia ini. Ibadah itu mudah asal mau, tapi banyak waktu yang terbuang karena tidak mau. Namun yang lebih sulit menjaga pahala ibadah. Tapi jangan berpahaman begini, yang ibadah bisa batal pahala, baik enggak ibadah nanti waktu tua aja ibadah. Itu pikiran demikian adalah dosa. Ayat 80 surat Al-Baqarah, 4 ayat. Jadi orang-orang yang mereka itu salah benar itu bayin, arti bayin nyata. Orang yang salah mampu dibuktikan. Masalah agama pun mampu dibuktikan, asal dia mau duduk. Yang benar itu akan nyata. Ketika seseorang tidak mau melakukan pembuktian atau tidak mau mengakui kebenaran, masih ada satu jalan lagi yang Allah beri, yaitu mubahalah. Siapa yang benar maka menang, siapa yang salah maka terkutuk. Seperti di An-Nisa nanti akan datang, Allah mengajak orang Nasrani untuk mubahalah tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang yang salah yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka bahwa mereka lah yang baik amalannya. Ini capek. Maka baik dan salah itu menurut tuntunan. Kita ini bukan orang hidup di masa Nabi dan bukan orang hidup di masa sahabat. Tapi Nabi ngomong, alaikum bisunnati wa sunnati ashabi wa sunnati khulafair rasyidin. Jadi kita kalau mau ikut Nabi ya ikut dari sahabat atau khulafaur rasyidin. Namun sahabat dan khulafaur rasyidin sendiri tidak ada yang buat bagaimana tatanan agama dalam Islam. Satu orang pun enggak ada. Maka diwarisi oleh tabi'in. Di tabi'in pun penulisan tatanan hukum yang sudah diterima Rasul dari Allah sangat-sangat sedikit. Maka alhamdulillah di masa tabi'in lah baru ada penulisan paham Al-Quran namanya tafsir, penulisan hadis namanya hadis, penulisan ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu akhlak baru ada. Dan mereka ada jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama generasinya generasi benar, yang kedua mereka itu titelnya hakim.
Seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, walau bukan cuma 4, tapi mereka leader yang kuat, sehingga mereka yang muncul. Lalu beliau-beliau yang masih salafi juga, hidup tahun 200-an Hijriah, yaitu contoh baginda Bukhari radhiyallahu an, perawi hadis yang tenar. Beliau tidak memaparkan hukum sendiri. Beliau, kita lihat di dalam kitab-kitab beliau, bermazhab Syafi'i radhiyallahu an, kecuali versi Wahabi. Kemudian kalau beliau yang hafal hadis 600.000 hadis, ahli tafsir, dalam hukum ikut mazhab, kita siapa yang sudah berani ngomong kembali ke Quran hadis, bisa memahami ayat sendiri, hadis sendiri? Itulah pembohong. Ini inti dalam Islam dan di luar Islam. Namun ketika mereka kita tuding kamu salah, kamu akan dihukum, apa yang terjadi? Waqalu, dan mereka ngomong, lan tamassananna, tidak akan kami disentuh naru oleh api neraka, illa, terkecuali ayyamam ma'dudat, kecuali cuma beberapa hari yang dihitungkan. Artinya enggak lama kami akan kena neraka. Padahal kalau dia coba paham dalam Taurat, Zabur, Injil, nanti dipaparkan, kita dapati bahwa apa yang sudah menjadi keyakinan tentang neraka, ketauhidan, akhlak sama, sudah disebutkan di Taurat, Zabur, Injil. Di Al-Quran nanti sejarah masa lampau dan tatanan ibadah ada sedikit beda dibanding mereka-mereka. Jadi mereka mengatakan kami tidak akan kena neraka ketika kita mempelajari satu hari di neraka itu 1000 tahun di bumi. 2 ayat. Satu hari di neraka atau di alam selanjutnya 50.000 tahun di bumi. Itu bagi orang yang sangat jahat. Maka 1 jam di akhirat adalah 41,3 tahun. 2 jam 83 tahun. Jadi manusia jarang yang hidup 2 jam. Jadi kalau dia bilang cuma sebentar, kami cuma beberapa hari, sebenarnya udah berat. Namun sadari saudara, kita baca hadis tentang tinggal sholat, dan harus sangat diingat, kita ini orang belajar, orang yang ikut sahabat. Innama bu'istu lil muallim, kata Nabi. Saya dibangkit Allah untuk jadi pengajar. Sahabat orang belajar. Yang dikatakan ibadat wa amilu salihat, amal sesuai aturan. Amal tidak sesuai aturan itu hiasan syaitan. Kayak kata Nabi, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila ta'bu wa nasbu. Berapa banyak orang salat, 0 pahala salat kecuali capek dan payah. Dia orang enggak punya ilmu, enggak cari ilmu, salat dia, itu bukan ibadah, jahat di dalam tabel Islam. Lalu kita yang salat enggak beres, hari ini sulit. Mau cari salat beres sesuai tuntunan sulit sekali. Enggak percaya, lihat YouTube aja, yang hafid 30 berapa orang yang ada sah di YouTube. Semua geleng kepala, gerak-gerak badan. Katanya mazhab Syafi'i. Kecuali dia mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, boleh gerak-gerak. Ini mazhab Syafi'i. Mobilnya Suzuki, masa pakai Superpart Toyota? Nggak mungkin lah. Jadi 1 kali saja tinggal salat, baik sudah salat tapi tidak sah, atau tidak salat, 30 tahun di neraka minimal. Sehari 1000 tahun, padung tahun dan dua. Ingat saudara, tengok, tidak akan sabar terhadap azab Allah, 0. Hari ini digebukin dikit aja nangis kita, apalagi di sana. Jadi jangan pikiran kayak mereka, walau kita bukan mereka.
seolah-olah tenang kita sekarang, aman, tak ada azab neraka. Maka gaya pikiran yang tidak parno atau paranoid kepada neraka ini sama seperti gaya mereka. Mereka ngomong, kami kok masuk neraka enggak lama. Kita bahkan enggak terbayang akan masuk neraka. Slow ke tak? Udip pajuh tuh tengah berdalam. Lagi nyana juga. Hana menjadi Abdullah, budak Allah enggak ada. Qul, katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka, atta khastum, adakah kalian mengambil indallahi, di sisi Allah, ahda, akan janji, fala yukhlifallahu ahda, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi apa kalian udah ambil bai'ah, udah ambil perjanjian dengan Allah bahwa yang musyrik itu murtad, yang musyrik itu syirik dan neraka tempatnya, Allah enggak akan ingkari janji. Jadi kamu ngomong kamu masuk neraka cuma beberapa hari, mana landasannya? Di kitab kamu sendiri boleh. Jadi akhirnya terdiam karena enggak punya dalil. Berarti apa yang mereka ngomong cuma canda gurau atau purbasangka. Am taqulun, atau kalian ngomong ala Allah, di atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak paham. Ngomong untuk Allah apa yang tidak begitu Allah. Ini di hari ini, akhir-akhir dunia ini sangat banyak. Ada yang benar, ada yang sesat. Ada yang merasa benar tapi sesat. Gimana cerita ada yang benar ada yang sesat? Berarti ikut hadis mutawatir itu. Satafarakat ummati salasabiina firqatan kulum finar ila wahidah. Selagi akan pecah umatku 73 kelompok, semua isi neraka kecuali satu. Jadi udah jelas Nabi yang ngomong mereka sesat 72 kelompok. Ada yang pikir benar padahal lebih sesat. Yang di Aceh banyak itu. Enggak boleh bilang orang sesat-sesat, itulah kejahatan. Apalagi menganggap orang sesat juga benar, itu kafir bisa. Murtad. Yang Aceh kok le. Dia keng-keng gegap, tahu cerita ke? Allah Quran ken gegap tapi. Hadis ken gegap tapi. Tahu yang ken? Yang salah. Jadi Allah enggak pernah ingkari janji. Janji Allah itu ada tuntunannya, Quran, hadis. Yang kita pahami melalui mereka-mereka yang ahli. Kan kedrau. Ada baca contoh Riyadhus Shalihin. Rasulullah melarang meninggalkan api di dapur tanpa orang di rumah, misal. Udah kita paham. Hari tinggal api hui badapu. Kita ahli fatwa, ahli ijtihad kita. La wudu'a liman lam yaqra bi basmalah. Tidak ada wudu bagi orang enggak baca bismillah. Ahli fatwa kita bilang haram orang enggak baca bismillah. Siapa kita? Berapa hafal hadis? Bagaimana kita pahami sastra? Itu yang terjadi sehingga timbullah hukum-hukum baru. Inilah wa iyyakum wal muhdisatal umuri. Takuti oleh kamu orang buat hukum baru. Fa inna muhdisatal umuri bid'ah. Sesungguhnya muhdisatul umuri yang buat-buat hukum baru itu bid'ah. Lucu hari ini. Dengan hadis lahir hukum barunya kan bid'ah. Lalu dia yang bid'ah bilang orang lain bid'ah. Saya pegah dengan ahli bid'ah. Kenapa? Karena dia tafsir hadis sendiri. Kapasitas apa dia ngerti? Ini baru kejadian saya. Kalau enggak salah baru 1 minggu tok. Kena Jumat Barokah. Saya cerita seperti yang sering dipakai tapi tidak punya landasan.
yaitu surat 125 An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa bil mau'idatil hasanah. Seru kepada jalan Tuhan dengan bahasa yang lembut dan dengan cara mengingatkan yang baik. Itu ayat sebut di dalam tafsir beserta hadis ayat yang sudah Allah batalkan. Namanya ayat mensokh. Yang nasakhnya contoh 73 At-Taubah. Jahidul kufar wal munafik. Perangi oleh kamu ya Muhammad kafir dan munafik. Waghlud alaihim. Keraslah terhadap mereka. Munafik. Contoh, pahamnya ada di 142 An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau berdiri salat malas. Kita ambil satu item. Udah. Berarti orang enggak salat munafikin. Dan di dalam banyak ayat Allah perintahkan fa'rid anhum. Kamu tinggalkan mereka Muhammad, enggak perlu dakwah mereka. Orang yang keras kepala. Dan Nabi mengatakan ini ubari'u minhum. Saya berlepas diri dari mereka. Mereka gunakan satu ayat untuk mereka bakar ayat. Ketika mereka mau mempelajari kembali kepada salafus saleh, mana yang mereka bilang itu? Rupa-rupa itu yang beliau marah. Marah, siapa bilang ada ayat mensokh? Padahal saya sangat segan pada beliau. Karena beliau profesor agama paling tua satu orang lagi belum meninggal di Banda Aceh. Rupanya sesat menyesatkan. Nasakh mensokh enggak percaya dia. Ini yang terjadi. Kenapa dia nggak percaya nasakh mensokh? Itulah karena besar nama ilmu nggak punya. Itu banyak. Dia pahami ayat dan hadis sendiri. Maka terjadilah kekacauan. Maka Nabi berpesan, wa iyyakum wal muhdisatal umuri. Hati-hati sama mereka. Orang-orang buat-buat hukum baru. Maka hukum ini original. Walau terjadi khilaf, sudah sebut hadis, man ittakhadha mimmahu min ikhtilafin fa huwa indi alal huda. Siapa yang ambil khilaf mereka itu sahabat, firman Allah, mereka itu di sisiku dalam petunjukku. Jadi kalau khilafnya timbul dari sahabat, dua-dua agama, ada tiga macam, tiga-tiga agama. Tapi kalau khilafnya timbul dari manusia-manusia yang menggodok Quran hadis sendiri, hasilnya kesesatan. Ini hati-hati hari ini. Makanya kita baca hadis, hafizul Quran keluargaku. Tapi di hadis yang lain, di akhir zaman yang mengkafirkan manusia para hafizul Quran. Kenapa jadi demikian? Dikarenakan dia tidak punya paham agama, cuma hafiz. Berapa banyak khatib yang baca plesetkan makna hadis. Contoh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Sudah ketabrak ayat. Ketabrak dengan innallaha fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendak. Rupanya kehendak Allah bisa ditempeleng. Ini yang kejadian. Itu ayat Quran. Orang baca Quran. Anak datang. Dibunuh ayat dengan ayat. Bunuh manusia mati orang. Bunuh ayat sesat. Ini banyak sekali di zaman ini. Maka harus sangat hati-hati. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah. Maka tujuan Allah membuat kita, kata Kitlow. Kalau benar pasti dia bilang Allah punya tujuan, murtad dia. Karena ayat menyatakan innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah tak butuh kepada semua. Kalau punya tujuan, punya kebutuhan. Ini cara itu ayat. Itu ayat ngayat nah. Ketabrak nyata. Kenapa? Karena pahami ayat
sendiri, enggak ikut ahlinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran berapa sebutan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlinya kalau kamu enggak ngerti Muhammad. Maka Nabi Muhammad tanya pada rahib-rahib Yahudi yang menunggu lahirnya Nabi Muhammad, bagaimana sejarah ini ya rahib, ya pendeta? Karena mereka orang yang mengakui Islam Nabi Muhammad tapi belum nyampe. Mereka kuasai ilmu yang ori. Nabi lagi nyan kita yang ahli. Itu yang kau fikir kero agama. Mabuk. Maka haji waktu tak kadon, nah sembayang ro. Puasa ro, waktu tak cek dengan tatanan hukum tahan tah. Pada ada yang mana di Quran, di hadis, di kitab mana puasa kamu itu puasa namanya. Di Quran, di hadis, di kitab mana salatmu itu salat namanya. Berarti pusit salat gadungan atau roy buka gerawai. Orang tercek lan tatanan ilmu lam Suzuki enggak masuk pistonnya, lam Toyota tapi enggak masuk. Tinggalnya motor atom apa? Nyo kejadian agama atom. Nyo buleun-leun tak berhati-hati. Saya ingatkan jangan sampai ditipu oleh ayat. Ayat tujuannya hudal lil muttaqin. Karena enggak ngerti maka ditipu. Contoh murtad akidah 48 An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyusyrika bih wa yaghfiru ma duna zalik. Ayat Allah Ta'ala tidak pernah mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni selain syirik. Jadilah akidah kita orang syirik enggak ada ampun dosa lagi, dah murtad kita, kata bi agama. Kenapa? Karena sebut di ayat 70 surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amala amalan salihah yubaddilullah sayyiati hasanat. Orang yang musyrik, membunuh orang, penzina 68. 69 Allah lipat-lipat dosanya. Kecuali dia taubat, Allah ampuni. Menurut secara lahir ayat kenya elak. Siknya lagi arti. Tapi nya ayat umum, ada ayat khusus yang menjelaskan. Karena enggak ngerti kai penget dengan Quran. Nyo cukup takik ni. Ikoh daku ngan tikin raw tu. Itimbak ngan bedero. Berkata qama qala Allah Taala bukan untuk membawa orang jadi pengikut Allah, hamba Allah, tapi membawa orang jadi pengikut iblis. Nyo kejadian. Wab tidak punya ilmu. Maka hati-hatinya ino begahlah. Nah, contoh masalah Natal, musyrik tidak ada ampun lagi. Yang request saja, instruksi khatib. Kalau kami enggak diampuni lagi, jadi mau ke mana khatib? Kami ledai aja Aceh ni. Buat apa lagi hidup? Ana ampuni syali puyo dah. Nak kemana-mana kejadian. Maka hati. Inilah ngomong-ngomong terhadap agama Allah apa yang tidak benar. Di dia ke betulnya? Pada sesat. Maka hati. Kita tidak tahu, tanya pada ahlinya. Tengku menukiban. Kalau tengku ngomong menurut lun yang sakit syit. Menurut keilmuan, boleh dia bilang menurut dia tapi secara dasar. Karena benar itu referen. Jangan benar itu otak. Kita katakan untuk orang lain sekuler, liberal, karena pakai otak. Enggaknya otak sih itu. Yang masalah. Bala, jangan demikian, tidak demikian. Mangkasaba sayyi'ah, siapa yang mengupayakan keburukan atau dosa, wa ahata bih, dan terombang-ambing ia dengannya dosa, terus dalam dosa, khati'atuh, oleh kejahatannya seseorang, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka. Sudah. Enggak ada yang ngatur Allah, itu ideologi. Allah berbuat suka-suka, itu ideologi Islam.
Tapi itu bisa dikacaukan. Contoh di ayat ini, siapa yang mengerjakan kebaikan dia dapat baik, siapa yang mengerjakan kejahatan maka dia isi neraka. Kita ngomong, kalau Allah mau masukkan saya ke surga, siapa yang larang? Walau saya jahat, itu kan hak Allah. Tidak, kamu salah. Kenapa saya salah? Karena engkau telah membalikkan ayat. Kalau ayat berbalik, Quran tak perlu lagi dibaca. Karena bukan keyakinan. La raiba fih. Enggak ada ragu di dalamnya. Orang maksiat, neraka tempat. Kamu bilang suka-suka Allah. Berarti Quran meragukan. Ya, jangan lun tengku antum sembayang tengku. Hana puasa kok jahat. Akai tamang lun syurga tengku. Bisa. Gesiksa lun. Yang galak-galak Allah. Tidak gesiksa. Karena sudah menjadi tuntunan. Kecuali tercuci diri oleh taubat. Maka haji, paham Quran bisa dipelintir-pelintir. Baik katanya ikut pelintirnya. Hum fiha khalidun. Mereka itu di dalam neraka kekal selama-lama. Di dalam tafsir kekal ini dipahami dua. A, kekal tak ada lagi surga baginya. B, kekal karena lama. Siapa yang kekal karena lama? Matinya Islam tapi dia punya dosa, tetap dibakar. Yang kedua yaitu kekal tak keluar lagi karena matinya kafir. Seperti contoh sahabat di ayat 55, 80, 84 surah At-Taubah. Maka Allah haramkan mendoakan mereka, menyalati salat mereka, karena mereka divonis Allah matinya kafir, tapi disalati oleh sahabat. Karena sahabat tidak tahu dia mati kafir. Kalau sahabat bisa mati kafir, kita siapa? So, beliau. Nanti di semua tuntunan kita dapati. Perintah Allah harus sangat takut kepada mati kafir. Dan selalu mendoakan supaya tidak mati kafir. Karena kenapa? Karena itu sunnah Rasul. Ya ma'asyiral hawariyin, wahai manusia-manusia yang mereka, antum tukhafunal ma'as, kalian takut dosa. Wa nahnu ma'asyiran nabiyyin nukhafunal kufra, kami para nabi sangat takut mati kafir, padahal sudah dijamin surga, tapi tetap normal. Iya, takut kepada neraka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nggak ada walladzina amilu. Minta ayat bahwa walladzina amilu, nggak ada. Tetap amanu dulu. Makanya ini yang belum beres iman, malam Senin ini masih salat di tempat saya. Senin depan, insya Allah. Senin depan, Selasa depan. Dah dua lu. Senin depan, Selasa depan lagi. Ini Senin ketemu. Ini enggak. Ini Selasa enggak. Senin depan, Selasa depan. Senin depan lagi, Selasa depan lagi. 4 kali pertemuan. Nah, mungkin kita ulangi lagi. Belajar tauhid. Jangan salat tapi ditanya orang, apa itu arti salat? Siapa yang disembah? Allah. Apa itu Allah? Kenapa sembah Allah? Yahudi juga sembah Allah, ada 73 kelompok. Nasrani juga sembah Allah, ada 72 kelompok. Agama Nabi Muhammad ada 73 kelompok. Allah mana Allah kamu? Berarti enggak lulus syahadah. Apa itu syahadah? Naik saksi Allah Tuhan yang benar, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Allahnya mana, Muhammadnya mana? Karena sampai hari ini Yahudi Israel ngaku Muhammad, tapi bukan Muhammad kita. Nasrani 72 kelompok ngaku Allah Tuhan, tapi bukan Allah kita. Yahudi juga Allah Tuhan, tapi bukan Allah kita. Yang mana Allah yang kamu naik saksi? Harus mampu. Kalau enggak, tidak dianggap beriman. Di semua kitab tauhid baca, kecuali pendapat dhaif satu, fatwa Imam Sanusi, bahwa orang yang beriman kepada Allah, yang pokok Allah yang benar, walau dia enggak ngerti. Nabi Muhammad yang benar, walau dia enggak ngerti. Dan ikut ulama yang benar, walau dia enggak kenal, sudah sah iman.
Tapi jumhur ulama tauhid menyatakan tidak sah iman kalau tidak faham sekedar dalil ijmali. Enggak sah iman. Dengan kalam mereka, wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yajuz wa ma yastahil. Makanya hadis Nabi. Ini kita ada tauhid di dada. Fikih ngerti, ilmu akhlak ngerti, bukan ulama kita, pokoknya ngerti. Baca Quran benar, tidur kita. Ada satu orang salat ngerti, tauhid nggak ngerti. 1000 rakaat dia salat sama tidur kita belum tukar. 1.000.000 kali dia zikir sama tidur kita belum bisa ditukar. Inilah hadis Nabi. Naumul alim, tidur orang ngerti, afdalu min ibadatil abid. Lebih baik daripada ibadat si abid. Cuma tahu ibadat saja, nggak ada guna. Itu agama Nabi Muhammad. Bukan asal dah banyak salat dah beres. Itu. Maka kuota salat, kuota ibadat tergantung iman. Kuota salat, kuota ibadat tergantung akhlak. Ibadat kok lelakai bro. Malam tanahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yuzdad minallahi ilal bu'da. Orang yang tidak tercegah hidupnya dari keji dan munkar, sebab salatnya enggak bertambah baik dia sama Tuhan kecuali tambah jauh. Alim kali ulama, Abu Walid Walidi Abana dipanggil, tapi jahat. Man izdada ilman wa lam yuzdad huda lam yuzdad minallahi ilal mu'da. Orang banyak ilmu, bertambah ilmu, tidak bertambah taat, tidak bertambah baik hubungan dengan Allah kecuali tambah jauh. Maka kita seilmu kita amalkan. Sudah mulia di Allah. Wa amilu salihat. Baru yang kedua, amal saleh sesuai aturan. Beriman, amal saleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah penghuni syurga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam syurga. Berarti kalau iman enggak pas, amal-amal tak ada guna. Iman pas, tak beramal, tetap masuk neraka. Iman pas plus beramal, mereka penghuni syurga. Sekarang kita seiman, kita seilmu, beramal. Orang yang beramal dengan ilmu yang ia ketahui, maka akan dihidayahi Allah ilmu yang tak dimengerti. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingat olehmu ya Muhammad ketika kami mengambil perjanjian akan Bani Israel, la ta'buduna illallah, jangan kalian sembah kecuali Allah. Allah yang baru dieksekusi di Cotgli, nama Suryani, ngajar daerah kita ke sini. Guru MSen, poliandri, banyak suami dia, pengikutnya bisa rame di Banda Aceh. Allah dia itu cuma nama, Allah adalah pribadi kita, kafir. Allah kemarin di Surin akidah itu, Sufi titik-titik namanya. Sekarang sudah pindah ke Blangkire Lampenerut. Beda lagi Allah dia sama Allah kita. Allah yang di YouTube Tengku Yahya Jiniyam ngajar di Syah Kuala. Allah pernah ke rumah dia 7 kali. Untung Allah dibuat Nabi Muhammad. Allah agama orang Wahabi, bersemayam di langit, bertangan berkaki bagai seorang pemuda yang rambutnya ikal. Allah juga nama. Maka belehun. Beka Allah juga macam Allah. Allahnya Syiah yang sekarang lagi menjamur di Nanggro Aceh Darussalam di sekolah Islam. Banyak dosen mereka. Itu baru aja meninggal seorang mentor besar. Kalau kita akomodasi ke Cotgoh boleh tanya Kampung Lamnga, di Lamnga dia tinggal. Baru aja meninggal. Syiah gede itu, yang belajar dosen-dosen kampus besar. Datang ke dia ada 60-an orang. Alhamdulillah dia sudah kembali kepada Allah. Allah Syiah bisa menjadi titisan
menjadi manusia yang masuk dalam ayatullah, bukan Allah kita. Maka sangat banyak jenis Allah, di Aceh aja banyak model Allah, nama Allah, tapi bukan Allah yang kita maksud, bukan Allah kita. Maka la ilaha illallah, keluar lagi Allah yang hak lagi, bukan nama atau Allah. Ini masalah. Allah dizikir banyak-banyak tu. Ma'rifatullah, tauhid tingkat tinggi. Udah ada murid mereka yang bilang, "Lentengku punya salat kadih Allah baca, tapi mentang bayang. Ka Allah berbokok." Jadi hati-hati. Iman kita yang mana? Kau nggak ngasah iman. Dan sebesar-besar dosa 217 Al-Baqarah, wa may yartadid minkum fayamut wa huwa kafir. Kalau dia murtad mati, dia kafir, bukan Islam. Siapa yang ngakui kita Islam? Ini masalah. Maka harus belajar. Ulaika ashabul jannah, mereka lah penghuni surga. Oh, dah illallah, Allah yang benar. Wabil walidaini ihsana, kepada dua orang tua berbakti sesuai aturan. Ada orang tua dibaktiin pun tidak terima. Nah, dah bawa pulang ikan, kami kira aku belangkot. Ada model ayah ibu gitu. Kita bukan masalah akhlak dia, tugas. Nggak lihat, anda ayah kita babi, mama kita monyet. Kita digigit, geser. Dia lapar, kasih makan. Itu tugas. Kalau masalah mencintai ayah bunda, tak bisa dipaksa. Kalau ayah mulia, ibu mulia, ketika dia tua kita cinta. Ayah tidak mulia, ibu tidak mulia, ketika dia tua kita cuma mengerjakan perintah Tuhan. Emang nggak bisa cinta, mau bilang gimana? Saya interogasi satu orang anak di LPKA. Saya ngajar di LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Jadi ayahmu di mana? Saya nggak kenal ayah saya, Tengku. Kok gitu? Saya bilang, mama saya lonti, Tengku. Bagaimana dia cinta mak ada lonti? Jadi ya. Ada lagi anak, dia di pesantren dah kelas 2, dah ngaji bajuri. Saya tanya, kamu salah apa? Saya bunuh ayah, Ustaz. Gimana kamu bunuh? Saya beli nasi, saya kasih racun, kasih makan, mati dia. Ketawa lagi dia. Saya lihat dia nggak gagal jiwa. Dia kok sampai hati bunuh ayah. Dari kecil saya mama dipukul-pukul injak-injak, selalu kami juga begitu. Udah lama saya rencana mau bunuh, baru itu kesampaian. Begitu keadaan. Jadi masalah berbuat bakti pada orang tua tugas. Masalah akhlak dia nomor 6. Mama kita lonti, kasih makan dia wajib. Dia sakit obati. Tapi kadang kita teringat mama, cinta, rindu, itu tergantung mama dan tergantung ayah, nggak bisa dipaksa. Tugas cuma berbakti. Papah dia habis. Wazil kurba, dan yang punya kekerabatan. Ini Pak Wah saya misal. Ini saudara jauh saya atau orang kampung. Beliau wajib saya peduli kalau beliau tali waris saya. Lapar beliau saya dosa. Kalau beliau bukan tali waris saya tapi tapi keluarga saya, kalau saya mau bersedekah kemana duluan? Ke sini duluan baru ke situ. Itu umpama. Maka ingat, banyak kali wanita salah kaprah. Yaitu kita pertalian laki-laki itu wajib nafkah semua. Abang adik kita lapar, kita kasih makan. Pak Wah, makcik kita, nyakwa kita dan sebagainya, itu kita yang wajib kasih makan kalau kita tali perwalian. Sedangkan istri kita tak wajib memberi makan ayah bundanya dengan uang kita. Kalau kita kasih, alhamdulillah. Nggak kasih, udah. Siapa yang wajib kasih makan ayah dia sama mak dia? Yaitu keluarganya sebelah laki. Nah, ini makna zil kurba. Jadi biar salah turah. Kan udah mama, Ustaz. Masa dia kasih untuk mama dia 1 juta, untuk mama saya 500. Nggak adil suami saya. Kamu bodoh. Nah, jawaban dia. Anak mumpum tatanan agama. Wal yatam, dan anak yatim. Ini anak yatim, kalau saya sebutkan satu yatim bingung kita. Arti yatim orang yang nggak punya ayah.
Anak bajang itu yatim, karena mereka enggak punya ayah sampai kiamat nanti. Sedangkan anak yatim ketemu ayah di kiamat. Anak bajang pak ayah yang ayahnya. Nah, itu juga tergolong yatim. Maka pedulilah dia. Kalau dia tahu dia anak Arab, dia sedih. Pedulilah dia. Karena makna bajang mangayah, makna harum mangayah dia hantar marum. Wal masakin, dan orang yang miskin. Lapar orang miskin, dosa kita. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dosa itu. Bukan sedekah, kewajiban itu. Nah, sedekah yang lebih. Wa qulu linnasi husna, ngomonglah pada manusia dengan omongan yang baik. Kan 125 An-Nahl nyo dalil. Ketika ngomong baik. Sampai estafet tegas. Wa aqimus shalah, dan dirikan salat, bukan salat. Tapi dirikan salat. Al-musalluna katsir wal muqimuna shalah qalil. Kata Nabi, orang salat banyak, orang dirikan salat dikit tau. Kenapa? Salat tanpa ilmu bukan dirikan salat. Salat yang benar baru salat. Waktu zakah, dan bayarlah zakat sesuai aturan. Thumma tawallaitum, kemudian semua mereka setelah berjanji mereka berpaling. Illa qalila, kecuali cuma sedikit yang mau patuh dari Yahudi. Minkum, daripada kamu-kamu. Wa antum mu'ridun, dan kalian semua berpaling dari aturan. Jadi walau sudah diambil bai'ah janji, demi Allah saya setia kepada Allah ABCD EFG, yang nama jih urang utak urang itu nanti masih di Al-Baqarah sama batu keras kepala kita. Mantang lumpuk bateng oleh urang. Wallahu a'lam. Gola mazana. Kah yang mau bertanya silakan. Mungkin nak turah tak bodoh tadi. Silakan. Malu bertanya godaan syaitan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hadis itu menyesatkan kecuali bagi ahli fuqaha, ahli fikih. Yang kedua, perbedaan antara sunnah masyru'iyah dengan ghairu masyru'iyah. Kurang jelas istilah. Kedua, tentang perbedaan antara sunnah masyru'iyah, masyru'iyah dan ghairu masyru'iyah. Hadis itu menyesatkan, omongan Ibnu Khuzaimah, kecuali bagi ahli fuqaha. Benar. Kalau dipahami dengan salah, ujung cerita jadi salik buta kita. Membahara bila safin, mamata bila zadin, kamambahara bila safina. Orang mati tanpa lebih kayak orang melaut tanpa kapal. Bukan dibuat. Mamata bila amalin, bila zadin, tanpa lebih. Bagaimana jabaran lebih di situ? Butuh kepada ahlinya. Dan fuqaha bukan kita. Bukan Tengku Aceh, ulama Aceh, bukan. Yang fuqaha yang sudah pasti yaitu ashabil qurun 1, 2, 3 sesuai hadis Nabi. Yang kedua, mereka yang punya titel hakim. Iza jitahadal hakim fa asaba falu ajran wa idza akhta falu ajr wahid. Jadi bukan fuqaha asal katengku ka fuqaha, sebab di Banda Aceh Kongres Ulama se-Aceh wate tace urang weh nama mungku ledo. Jadi pakiban kata-kata ulama nam pomli dengan orang. Ulama muda Aceh nyampe hana datang oleh. Jadi galak-galak abuh istilah. Yang kedua, lun hana lun baca, yang don baca masyru'iyah dan ghairu masyru'iyah. Jadi sunnah yang disyariatkan dan tidak disyariatkan. Yang untuk memahami dari kata-kata bisa, tapi untuk bagaimana yang dimaksud kembali kepada si penulis. Apa yang dia maksud dengan itu? Kan istilah amdad. Tapi menurut si penulis itu. Faham eh? Nalam
Kalau tidak ada, semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu untuk diri kita pribadi, kalau mampu untuk orang lain. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atan afdalu min sab'ina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadah sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad.